Halo guys, jumpa lagi bersama kami Damanik Family. Kesempatan kali ini kami akan menginformasikan alat-alat apa saja yang dibutuhkan untuk melakukan pemolesan kendaraan bermotor baik roda 2 ataupun roda 4 di rumah yang kita milikin. Nih peralatan-peralatannya. Ini juga perdana. Kita akan coba. Yang jelas nanti kita akan sampaikan apa aja nih yang dibutuhkan nih peralatan-peralatannya yang untuk melakukan pemolesan mobil ataupun pemolesan motor ya guys. Kita buka saja ya guys. Baik. Sebenarnya sih untuk alat-alatnya itu yang bisa dilakukan pengerjaannya secara manual guys. Secara manual itu menggunakan tangan ya. Namun kesempatan kali ini kami menggunakan ini nih mesin bor. Saya menggunakan mesin bor nih guys nih untuk pengerjaan pemolesannya. Pasti pertanyaannya adalah kok gimana menggunakan mesin bor itu. Kalau penggunaan mesin bornya itu kami itu menggunakan ini nih guys nih. Saya menggunakan ini nih, menggunakan yang namanya konektor. Konektornya itu seperti ini nih. Konektornya seperti ini, bisa dibelikan secara online ya, banyak di TikTok ada. Saya beli di TikTok nih, saya beli di TikTok. Jadi kita punya alat bor seperti ini, kita bisa menggunakan konektornya. Tinggal masukin seperti ini nih guys. Ada kuncinya nih, kunci bornya kita siapkan terlebih dahulu. Oke, kita buka dulu nih guys nih. Kita buka, kita renggangkan lah ya, mungkin bahasa lebih tepatnya. Kita renggangkan terlebih dahulu, baru kita masukin nih guys. Masih belum bisa ya. Kita renggangkan lagi guys. Kita renggangkan lagi alat-alat ini ya, mesin bornya ini kita renggangkan lagi. Kita rasa cukup, baru kita masukkan konektornya nih guys. Ini konektornya, kita masukkan ke dalam konektornya, baru kita kencangkan kembali nih guys. Kita kencangkan kembali. Nah itu dia seperti ini tuh. Baru kita masukin ke velcro. Kita bisa masukin ke velcro nya. Ini namanya velcro nya guys. Velcro nya kita masukin ke dalam. Bentar ya guys. Nah, udah kita masukin ke dalam velcro nya tuh gitu. Jadi deh guys, kita bisa masukin ke dalam velcro nya. Apalagi disiapin selain ini nih, sebenarnya sih bisa nih guys. Kita bisa menggunakan secara manual. Kalau secara manual seperti biasa, kita mempersiapkannya itu adalah kain microfiber ya guys. Kita bisa mempersiapkan kain microfibernya yang kita punya, baru nanti kita siapkan obat polesnya. Jadi ada dua pilihan guys. Bisa kita mempergunakannya itu adalah ini nih, secara manual nih guys. Kita bisa mempergunakan secara manual microfibernya secara manual. Artinya kalau misalkan kita punya obat polesnya ya, kalau misalkan kita punya obat polesnya itu bisa kita taruh di obat polesnya ke microfiber sedikit aja, 1, 2, 3, 4, baru kita poleskan, melakukan pemolesan.
Nah, seperti itu. Ataupun kalau misalkan secara menggunakan alat, kita bisa mempergunakan alat ini nih guys nih. Bisa mempergunakan mesin bor, bisa mempergunakan juga mesin gerindra. Kalau alat konektor untuk mesin gerindra juga ada, kita udah punya juga guys. Namun karena kesempatan kali ini kita akan melakukan pemolesan kendaraan bermotor roda 4, maka kita mempergunakan ini, apa sih namanya, mesin bor ini. Itu loh guys, jadi seperti itu. Nah, ini mesin bor ini juga bisa berfungsi kalau misalkan melakukan pemolesan secara konsisten ya guys. Ini bisa kita pencet, baru kita tahan di sini sehingga dia kecepatannya, speednya itu nanti akan stabil. Baru kita bisa melakukan menambah speednya di sini nih guys nih, menambah speednya di sini. Ini bisa kita lakukan seperti itu. Itulah alat-alat, apa sih namanya, alat-alat untuk melakukan pemolesan di rumah. Baru kita bisa siapkan juga, sebutannya itu adalah padnya guys. Ini padnya kita beli yang biasa ya guys ya, yang bukan barang yang pad yang bagus. Pad yang bagus agak lumayan harganya, sekitar mungkin sekitar 65 lah satunya. Nah, padsnya ini ada fungsinya masing-masing guys, fungsinya masing-masing. Ini kita bisa bikin secara ini ya. Nah, ini dia nih, kita bisa bikin seperti ini nih. Ada 4 pads di sini. 4 pads ini nih sebutannya adalah bisa dibilang bentuknya itu kayak rambut nenek ya. Bisa jadi ini untuk melakukan pemolesan terhadap bidang-bidang yang kasar ya guys ya. Ibarat itu mungkin bisa pemolesannya itu terhadap perdana bisa seperti ini, namun nanti akan menimbulkan apa sih namanya, agak sedikit kasar jadinya guys. Yang kedua, ini ketebalannya bisa kita lihat, ini bisa untuk bentuknya itu kayak waffle ya guys ya, kayak waffle, nggak rata dia, berbeda dengan ini yang rata nih. Kayak waffle itu bisa menjangkau untuk lokasi-lokasi yang sifatnya itu adalah tidak rata. Yang ini adalah untuk yang ratanya guys, ini untuk yang ratanya, ini untuk yang ratanya seperti ini. Nah, ini yang warna hitam biasanya itu dipergunakan karena dia lebih lembut. Ini agak tebal, ini agak lembut, itu untuk finishing gitu guys. Jadi ini alat-alat yang biasa kami pergunakan perdana sih guys, untuk melakukan apa namanya, untuk melakukan pemolesan di rumah. Ini alat-alatnya guys, ini alat-alatnya udah kami siapkan, alat-alatnya seperti ini. Lanjut, mungkin teman-teman tertarik untuk melihat apa sih yang ada di dalam box ini nih. Yang ada di dalam box ini apa aja sih, kita akan lihat, kita akan sampaikan. Selain alat-alat yang kami pergunakan untuk pemolesan nih guys, ini kami di sini mempunyai ini untuk apa sih namanya, interior ya. Interior nanti aja kita akan bahas ya. Kita keluarkan dulu interiornya. Ini juga untuk interior ya, kita keluarkan dulu. Lanjut, kami yang selanjutnya adalah mempersiapkan untuk obat polesnya guys. Kami mempersiapkan untuk obat polesnya. Apa aja yang kami persiapkan, bukannya endorse ya guys, ya, jujur aja disclaimer, ini bukannya endorse, namun kami mempersiapkan alat-alatnya. Ini kita akan lihat nanti hasilnya seperti apa. Obat polesnya mau bisa dipakai dari mana aja guys, namun kami saat ini akan mencoba untuk menggunakan ini nih, menggunakan apa sih namanya, obat poles ini. Nah, kenapa kami memilih ini guys, kenapa kami memilih ini, karena dia terbagi menjadi 1, 2, 3, 4, 5 tahapan. Jadi sebenarnya perlu diketahui, obat poles itu ada 3 guys.
obat polesnya itu ada tiga tahapan ya, tiga tahapan. Tahapan pertama itu adalah cutting. Cutting itu buat nge-cutting, buat awalnya untuk bener-bener perdananya ya guys. Yang kedua itu untuk polishing, yang terakhir adalah untuk finishing. Nah, asiknya di sini guys, asiknya di sini itu dia, bentar ya guys ya. Asiknya di sini itu dia mempergunakan untuk apa sih namanya, cuttingnya itu secara detail ya, benar-benar detail banget. Dia mempergunakan cuttingnya itu heavy cutting guys. Heavy cutting pertamanya dia mempergunakan, dia ada nih, ini untuk heavy cuttingnya. Lanjut cuttingnya itu dia juga mempergunakannya itu ada 5 tahapan. Heavy cuttingnya ini itu adalah heavy cutting yang 3000 guys. Heavy cutting 300 nih guys nih, 300 heavy cuttingnya. Lanjut yang kedua itu adalah heavy cuttingnya yang 100-nya nih guys. Ini heavy cutting yang 100-nya. Lanjut habis dari situ dia itu ada yang di medium cuttingnya guys. Medium cuttingnya dia mempersiapkannya juga. Lanjut juga fine cutnya nih guys nih. Fine cutnya dia juga mempersiapkan juga. Fine cutnya dia mempersiapkan juga sama mereka. Lanjut yang terakhir itu adalah ini adalah extra fine cutnya, dipersiapkan juga. Jadi ada tahapan-tahapannya nih guys. Terakhir adalah ini pre-coat cleanernya guys. Pre-coat cleanernya udah dipersiapkan juga. Makanya kami mempersiapkan ini. Kenapa kami mempersiapkan ini? Jadi misalkan kita mempersiapkan secara manual ya guys. Kita misalkan melakukan secara manual 1, 2, 3, 4, siapkan secara manual, digosok. Nah, sisa dari residunya itu bisa kita bersihkan melalui mempergunakan pre-coat cleaner ini guys. Baru kita bersihkan. Sebenarnya ada satu alat lagi guys di luar, belum kita masukin. Itu adalah namanya adalah kertas lakban kertas ya. Jadi lakban kertas itu kita aplikasikan di sini. Misalkan ini panel yang akan kita poles ya, panel yang akan kita poles. Nah, ada permasalahan nih guys nih. Di nuts ini misalkan ini ada nutsnya nih. Misalkan ini ada nutsnya ini, di sini ada nutsnya ini, di sini ada nutsnya. Itu mereka adalah rentan untuk terkikirnya clear coat ya. Clear coatnya itu guys. Jadi yang kita cutting itu bukan catnya, melainkan clear coatnya. Garis bawah ya guys. Itu agak rentan dia di sini nih guys nih. Makanya fungsi lakban itu menjadi penting selagi kita benar-benar untuk membatasi hasilnya biar lebih terfokus ya kan. Hasilnya biar lebih terfokus, kita taruh di sini lakban kertasnya, kita taruh di sini lakban kertasnya, kita taruh di sini lakban kertasnya, sehingga kita bisa fokus di panel yang khusus di sini misalkan ya kan. Di sini satu panel dan kita split. Nah, di sini itu ada clear nuts ya, nuts jarak antara panel satu ke panel yang lainnya itu riskan dia, ibaratnya kayak ubin ada nutsnya gitu ya kan. Nah, itu kita tutupi dengan mempergunakan lakban kertas itu. Jadi fungsi lakban kertas cukup penting. Yang pertama agar kita kerjanya lebih terfokus, pemolesannya. Yang kedua adalah sehingga tidak ada friksi nih, clear coatnya semakin habis. Kedua juga catnya mungkin bisa kena, karena teman-teman menginformasikan hati-hati di sini nih, di nuts ini nih seharusnya pakai lakban kertas. Itu guys alat-alatnya guys. Nanti mobil sudah kita cuci, kita akan lihat
namun posisi di luar masih hujan. Kita akan lihat ininya nih guys nih, apa namanya, perkembangannya seperti apa. Yang jelas mungkin tahapannya akan saya bagi. Yang pertama itu peralatan-peralatan apa yang dibutuhkan untuk pemolesan di dalam rumah. Sekian dulu guys ya, bye bye.